Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agus Sutisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Baik Bapak Agus Sutisna, pelantikan Ketua DPRD yang baru telah dilaksanakan. Bapak Agus sebagai Ketua DPRD terpilih, tentunya banyak sekali harapan-harapan dari masyarakat di Kabupaten Jepara untuk Bapak Agus. Seperti apa perasaan Bapak Agus Sutisna setelah terpilih menjadi Ketua DPRD yang baru, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Alhamdulillah tadi pada tanggal 16 Oktober ini di hari Rabu kita sudah menyelesaikan tahapan dari pimpinan definitif DPD Kabupaten Jepara. Ya tentu saya bersyukur, tetapi ini memang merupakan lanjutan. Kebetulan saya juga diberikan kepercayaan pada tanggal 13 Agustus 2024 yang lalu menjadi pimpinan sementara. Artinya ini berkesinambungan. Ya tentu sebagai yang pernah juga menjadi anggota DPRD mulai tahun 2014 dan 2019, alhamdulillah kembali terpilih di 2024 ini, ada keinginan untuk lebih memiliki ruang yang lebih leluasa, ruang yang lebih banyak untuk bisa bagaimana mengimplementasikan kebijakan. Karena kita dalam posisi-posisi sebagai anggota dan juga pimpinan komisi, ada hal-hal yang belum bisa kita implementasikan dan itu akan lebih maksimal apabila kita memiliki posisi sebagai pimpinan DPRD. Harapan saya tentu adalah apa yang menjadi harapan masyarakat bisa saya wujudkan dengan kewenangan ini, yang tentu adalah sebesar-besarnya bisa mewujudkan apa yang masyarakat harapkan. Itu sebetulnya tujuan utamanya. Artinya dulu waktu kami menjadi anggota dan pimpinan komisi, banyak program-program yang diusulkan kepada kami yang merupakan aspirasi dari masyarakat, tapi dengan kewenangan yang terbatas menjadi sulit. Maka dalam posisi pimpinan ini, harapan kami yang paling menggembirakan adalah kami akan memiliki ruang yang lebih besar, yang lebih leluasa untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Baik Pak Agus, terima kasih. Bapak Agus ini telah terpilih menjadi Ketua DPRD yang baru. Kami juga pengen tahu Bapak ini terpilih menjadi Ketua DPRD ini dari suara terbanyak atau dari voting atau dari pusat langsung Bapak? Baik, terima kasih Mbak Dinda. Jadi di dalam partai politik kami yang memberikan kepercayaan, ada mekanisme yang diatur di dalam peraturan organisasi. Tentu ini sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat, tetapi dalam peraturan organisasi itu tidak serta-merta dan tidak dituangkan perolehan suara, akan tetapi lebih pada kapasitas, kapabilitas, pengabdian, latar belakang pendidikan, dan juga bagaimana peran kita di dalam organisasi dan lembaga. Artinya itu sebagai bahan pertimbangan, partai akan melihat, Dewan Pimpinan Pusat akan melihat apabila kita memiliki kapasitas, kapabilitas, dan juga peran kita di periode sebelumnya itu menjadi bahan pertimbangan. Kenapa? Karena menjadi pimpinan, khususnya menjadi Ketua DPRD itu tidak hanya mengayomi internal partai dalam satu fraksi, tetapi harus mengayomi menjadi penampung aspirasi dari seluruh lintas partai dan lintas alat kelengkapan DPRD. Sehingga kalau saya sendiri percaya bahwa keputusan itu lebih pada keputusan, tidak pada pilihan secara voting, apalagi tidak ada mekanisme itu, atau juga dari perolehan suara, tetapi dari faktor-faktor yang dianggap capable dan memiliki kapasitas cukup untuk bisa mengelola lembaga ini. Setelah Bapak terpilih menjadi Ketua DPRD yang baru, banyak sekali program-program, tentunya target-target yang akan Bapak lakukan untuk Jepara ini. Apa itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang terdekat tentu kami harus menata di internal kami di lembaga DPRD, diantaranya adalah bagaimana kami harus menata susunan alat kelengkapan DPRD, ada komisi, ada badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, dan kami juga harus segera masuk pada proses tahapan kebijakan anggaran, yaitu kita akan memasuki tahapan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah periode tahun 2025 untuk tahun anggaran 2025.
Dan tentu kami akan mensinergi dan menselaraskan di dalam ruang pembahasan APBD tersebut, apakah pemerintah sudah mencapai target-target yang dilaksanakan pada tahun 2024. Tentu kami nanti di dalam proses pembahasan yang kami sebut sebagai warna yang harus kami berikan pada kebijakan pemerintah adalah bagaimana ruang-ruang yang belum optimal di dalam kebijakan pemerintah daerah itu yang akan menjadi concern kita dalam pembahasan. Sehingga fungsi kita dalam fungsi anggaran ataupun juga fungsi kontrol, bagaimana implementasi peraturan daerah dilaksanakan, dan ruang-ruang yang masih belum maksimal, apalagi ada hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat, baik isu kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, kesejahteraan, sosial, dan keamanan ketertiban, itu akan menjadi concern kita, mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, kita akan laksanakan fungsi itu secara optimal. Artinya kalau target, tentu kita memiliki pedoman, bagaimana hierarki di dalam menjalankan tugas, kita memiliki pedoman harus melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar. Nah, urusan wajib pelayanan dasar itu kita lihat apakah pemerintah sudah melaksanakan dengan maksimal atau belum. Kalau belum, di mana permasalahannya? Maka target kita adalah semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Gitu, Mbak Dinda. Baik Bapak Agus, terima kasih. Ada hal-hal yang tentunya perlu Bapak sampaikan tentang kesiapan Bapak Agus Sutisna. Terutama ini tentang sinergitas antara DPRD dengan pemerintah daerah Kabupaten Jepara. Seperti apa Bapak? Nah, memang komunikasi ini sangat dibutuhkan. Karena walaupun kita memiliki fungsi kontrol dalam mengawasi bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan, tetapi alangkah lebih elok, alangkah lebih baik, alangkah lebih optimal apabila kita mensinergikan sehingga fungsi itu hanya memastikan bahwa stakeholder yang menjalankan sudah menjalankan kebijakan itu dengan betul. Artinya misalnya kita ingin melihat sektor pendidikan baik, apa targetnya? Gedung-gedung sekolah dasar, gedung-gedung sekolah menengah pertama yang menjadi domain pemerintah daerah di kabupaten, apakah sudah terimplementasikan dan terbangun dengan baik? Kalau belum, sinergi sepakat tidak kita akan memprioritaskan lembaga pendidikan yang menjadi kewajiban pemerintah. Kalau sepakat, mari sama-sama kita rencanakan optimalisasi anggaran belanjanya di sektor pendidikan. Kalau misalnya kita targetnya ingin infrastruktur mulus, mari kita sinergikan anggaran untuk infrastruktur pembangunan jalan, drainase, jembatan, jalan usaha tani, dan sebagainya yang berkaitan dengan infrastruktur, mari kita sepakatkan untuk mengoptimalkan sektor infrastruktur. Nah, itulah yang kami sebut dengan sinergi dan harmonisasi, bukan kita biarkan perencanaan di eksekutif, lalu kita optimalkan pengawasan. Tidak seperti itu. Karena sinergi dalam semua tahapan kebijakan pemerintah itu akan lebih mudah dalam fungsi kontrol kita daripada kita membiarkan eksekutif merencanakan lalu kita melaksanakan ansih hanya pada fungsi kontrol kita. Nah, maka saya lebih memiliki program dari mulai tahapan perencanaan, tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah sampai pada penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas pelaporan anggaran sementara itu harus sinergi. Sehingga tahapan-tahapan itu bersama-sama. Kenapa? Karena fungsi kita adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan daerah itu ada dua unsur, ada eksekutif, ada legislatif. Nah, karena kita merupakan unsur, maka kedua unsur itu harus senantiasa sinergi, kolaboratif, dan harmonis. Baik Bapak Agus, tentunya ada hal-hal khusus yang menjadi perhatian dari Bapak Agus Sutisna dari legislatif terhadap pemerintah daerah Kabupaten Jepara. Apa itu Bapak? Memang selain sinergi dan harmonis, tentu dalam perjalanannya selalu kita menemukan belum optimalnya bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur pemerintah, penyelenggara pemerintah, diantaranya misalnya kita optimalkan dalam bidang pendidikan, tetapi masih banyak guru yang tidak disiplin, tidak tepat waktu, lalu juga tidak memperhatikan tentang bagaimana sarana prasarana itu dimiliki. Nah, kita akan lakukan fungsi itu. Kenapa tidak proaktif? Padahal pemerintah siap menyelesaikan permasalahan-permasalahan, tapi pengajarnya juga harus proaktif.
Di bidang kesehatan misalnya, kita punya fasilitas bagus, kita punya dokter banyak, kita punya gedung yang representatif, tapi perawatnya tidak humanis misalnya. Nah itu kita jalankan fungsi kontrol. Jadi sekalipun kita memiliki harmonisasi dan kolaborasi dalam menjalankan kebijakan pemerintah, tetap kita harus melaksanakan fungsi kontrol kita agar apa? Aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas-tugas kebijakan kita itu tetap bisa melaksanakan sesuai dengan target-target pemerintah. Tetap kita jalankan dan itu harus selalu sustainable, harus selalu berkelanjutan. Jadi tidak akan pernah sempurna karena perkembangan zaman, perkembangan situasi sosial politik, juga perkembangan bagaimana sektor fiskal, sektor keuangan juga mempengaruhi kultur dan budaya masyarakat. Di sini Bapak menjadi ketua terpilih DPRD Kabupaten Jepara. Adakah pesan-pesan khusus terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara agar kedepannya ini Jepara selangkah lebih maju, Jepara menjadi kondusif, Jepara semakin bagus, Jepara semakin mempesona? Seperti apa Bapak? Terima kasih, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi kita sebagai representasi dari 1,2 juta jumlah penduduk di Kabupaten Jepara dengan berbagai kultur, berbagai mata pencaharian, berbagai latar belakang, kami akan bisa maksimal dalam melaksanakan tugas pokok fungsi kami manakala masyarakat memberikan distribusi informasi yang optimal. Artinya kami menjalankan kebijakan tetapi masyarakat harus proaktif. Misalnya bagaimana tentang layanan kesehatan BPJS. Masyarakat harus proaktif bagaimana kami mengurus kalau kami butuh pelayanan kesehatan gratis. Jangan diam lalu menyalahkan pemerintah pada saat memiliki kesulitan. Infrastruktur misalnya, sampaikan kepada pemerintah, infrastruktur di sekitar kami itu tidak bagus misalnya, di ruas jalan mana, sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah dengan berbagai media sudah memberikan ruang yang sangat terbuka kepada masyarakat, maka informasi kepada pemerintah itu merupakan modal utama agar apa? Kebijakan yang kita lakukan itu selaras dan merupakan hasil serapan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua juga masyarakat tidak mengandalkan DPRD atau lembaga legislatif sebagai fungsi kontrol. Tetapi dengan keterbukaan informasi publik sedemikian rupa, pelayanan pemerintah yang sekarang semakin transparan, masyarakat juga memiliki fungsi kontrol sebagai ekstra parlementer atau parlemen pengawas yang ada di luar lembaga. Ini juga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Maka inti-inti yang kita lakukan adalah pemerintah melakukan kontrol, melakukan masukan yang menjadi bahan input kita, lalu kita olah, maka output dan outcome-nya akan maksimal manakala kita menyerap aspirasi dari masyarakat yang proaktif. Karena kita memahami permasalahan itu apabila kita memiliki kajian, kita memiliki studi, kita memiliki penelitian-penelitian, tetapi masyarakat sekarang begitu terbuka untuk memberikan informasi kepada pemerintah. Contohnya misalnya yang dilakukan penjabat bupati sekarang, teknologi informasi atau media TikTok misalnya. Itu ada live TikTok bagus sekali. Misalnya tadi mohon maaf, hari ini kami melaksanakan live TikTok di pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kartini. Itu banyak yang menyampaikan, kenapa perawatnya tidak ramah, kenapa judes-judes, itu langsung. Nah, kita langsung tadi menyampaikan, ini dengar langsung kalau dari masyarakat. Sarana prasarana peralatannya kok kurang ya, sehingga kita sering berobat ke luar daerah. Apa saja yang kurang? Misalnya untuk penanganan penyakit kanker, penyakit jantung. Nah, itu adalah input-input yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang menjadi bahan pengambil kebijakan kita untuk diolah dan kita akan buat menjadi output dan outcome-nya dirasakan oleh masyarakat dan kita sebagai pelaku kebijakan. Baik Bapak Agus Sutisna, kami ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Agus Sutisna menjadi Ketua DPRD yang baru. Tentunya kami juga ingin Bapak memberikan himbauan karena sebentar lagi di bulan November ada pemilu kada, tepatnya pada 27 November. Tentunya Bapak Agus berkenan untuk memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat Jepara terkait pemilu kada ini agar berjalan kondusif dan pemilu kada damai untuk Kabupaten Jepara, Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Kami tentu sangat menghimbau dan mengajak masyarakat
pemilu kada adalah ruang untuk memilih pemimpin secara demokratis. Kita sudah memiliki calon-calon, maka telaahlah, kajilah siapa yang menurut kita paling bisa membawa aspirasi masyarakat, paling bisa memperjuangkan nasib masyarakat Jepara, dan membawa Jepara ini lebih maju. Nah, ini adalah ruangnya untuk memilih. Mudah-mudahan dengan informasi yang sudah sedemikian terbuka, bagaimana program visi misi sudah banyak disampaikan, apabila kita memiliki kesempatan untuk suara kita dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November, ini adalah kesempatan untuk memiliki pemimpin 5 tahun ke depan. Maka manfaatkanlah ruang itu, manfaatkanlah hak demokratis itu, sehingga kita tidak menyesal kemudian apabila kita salah memilih pemimpin. Yang kedua juga kita harus selalu menciptakan situasi yang kondusif, karena pemilu kada yang tidak kondusif, yang akan merasakan adalah kita. Maka ciptakanlah pemilu kada yang menyenangkan, memilih yang selektif, demokratis, dan tentu langsung umum, bebas, serta rahasia. Selamat mengikuti pemilu kada, dan kita akan menjemput pemimpin untuk membawa Jepara yang lebih maju. Baik Bapak Agus Sutisna, terima kasih. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.